إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين معاشر المسلمين jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita sehingga kita sebagai hamba Allah bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan mudah-mudahan kita juga berusaha menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, dan itulah kelompok orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau yang istiqamah di dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di bulan Syawal setelah kita melaksanakan Idul Fitri. Bahkan sebelumnya kita telah melaksanakan saum Ramadan, melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Pasti kita semua berharap agar semua amalan ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tanda-tanda diterimanya amal seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian seseorang amal ibadahnya diterima di bulan suci Ramadan khususnya tidak hanya yang berkaitan vertikal dengan Allah. Artinya sebaik apapun salatnya, sebaik apapun puasanya, sebaik apapun zakatnya, kalau orang tersebut tidak baik dengan sesama, buruk dengan sesama umat manusia, lebih-lebih kepada tetangga, kepada sahabat, kepada kawan-kawan kita yang tiap hari interaksi dengan kita, buruk dengan mereka, maka orang tersebut menjadi orang yang bangkrut di yaumil qiyamah. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya sahabatnya, "Atadruna manil muflis?"
Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian wahai sahabat-sahabatku, siapa mereka kelompok orang yang bangkrut? Sahabat menjawab sesuai dengan pemahaman mereka. Apa jawaban sahabat? Al-muflisu fina man la dirhama wa la mata. Orang yang bangkrut dari kami wahai Rasulullah adalah orang yang tidak punya harta, yang tidak punya dirham, tidak punya rupiah, wala mata, dan dia tidak punya kesenangan dunia, tidak punya perhiasan, tidak punya kendaraan, tidak punya kemewahan dunia dan seterusnya. Namun apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawaban beliau, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin." Sesungguhnya kata Nabi, orang yang bangkrut dari umatku di hari kiamat adalah ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, yaitu orang yang datang kepada Allah dengan pahala salat, wa siyamin, dan juga dengan pahala puasa, wa zakatin, dan juga dengan pahala zakat. Artinya sebulan lalu kita telah melaksanakan semua itu. Tapi pada saat yang sama kata Nabi, wa ya'ti qad syatama hadha. Tapi pada saat yang sama dia membawa dosa pernah mencaci maki fulan. Waktu hidupnya dia pernah mencaci hadha, disebutin namanya. Wa qadzaba hadha, dan pada saat yang sama dia membawa dosa pernah menuduh fulan. Artinya menuduh yang buruk, menuduh seseorang melakukan maksiat, menuduh seseorang berzina, apalagi sampai menuduh orang tersebut kafir, keluar dari Islam, na'udzubillah min dzalik. Wa qadzaba hadza, dan pada saat yang sama orang tersebut membawa dosa pernah menuduh fulan. Wa akala mala hadza, dan juga pada hari kiamat dia yang sama dia membawa dosa akala mala hadza, pernah makan hartanya fulan. Artinya pernah hutang enggak bayar, atau pernah ngambil hak orang lain tanpa izin, belum minta maaf, kemudian dia meninggal dunia. Kemudian wasafaqa hadza, dan pada saat yang sama kata Nabi, orang tersebut membawa dosa pernah menumpahkan darah orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Wa daraba hadza, dan pada saat yang sama dia pernah membawa dosa wa daraba hadza, pernah memukul fulan. Artinya semua yang disebutkan kedua tadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan sesama umat manusia. Kemudian apa Nabi katakan? Fayu'ta min hasanatihi. Fayu'ta hadza min hasanatihi. Kemudian diambillah kebaikan orang tersebut. Apa kebaikannya tadi? Di salatin wa siyamin wa zakatin. Pahala salatnya diambil, pahala puasanya diambil, pahala zakatnya diambil. Wa hadza min hasanatihi, dan kebaikan tersebut diberikan kepada orang tadi yang didolimi, orang tadi yang dicaci maki, kemudian orang yang diambil hartanya, yang dituduh, bahkan yang dibunuh. Wa hadza min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau kebaikannya sudah habis, kebaikan salatnya, kebaikan puasanya, kebaikan zakatnya sudah habis, qabla an yuqda ma alaihi, sebelum ditetapkan hukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ukhidha min khatayahum. Sekarang kebalikannya, ukhidha min khatayahum, diambillah dari keburukan orang yang dia zalimi ke waktu di dunia. Kemudian apa? Faturihat alaih, dicampakkan kepada orang tersebut. Summa turha ilan nar, kemudian orang tersebut dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, atau pahala ibadah yang hubungannya dengan Allah yang luar biasa pada waktu di dunia, tidak mampu menolong dia gara-gara punya sifat atau punya hubungan yang tidak baik
dengan tetangganya, dengan kerabatnya, dengan sahabatnya, bah dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih juga hubungan kita dengan sesama umat manusia, terutama kepada tetangga yang kenal dengan kita. Karena kalau kita meninggal dunia nanti, yang diminta persaksian adalah orang yang kenal dengan kita, yang setiap hari bersama dengan kita. Minta persaksian kita, saksikan fulan min ahlil khair. Kalau fulannya khair, tidak usah mengucapkan khair. Pasti orang merasa kesedih, merasa kehilangan. Tapi kalau orang tersebut merupakan sampah masyarakat, meresahkan masyarakat, mau mengatakan khair, orang berat mengatakan khair, mengatakan orang tersebut baik.